Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radiatul Maghfirah dengan NIM 2014030011. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi dari kelompok 3 mata kuliah kewarganegaraan, yaitu tentang aspek-aspek identitas nasional, integrasi nasional, dan konstitusi. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu identitas nasional. Adapun unsur-unsur pembentuk identitas nasional terdiri dari 6 unsur. Unsur yang pertama adalah suku bangsa. Suku bangsa merupakan kelompok sosial dan kesatuan hidup yang mempunyai sistem interaksi, sistem norma, kontinuitas, dan rasa identitas yang mempersatukan semua anggota, serta memiliki sistem kepemimpinan sendiri. Unsur yang kedua adalah agama. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang agamis. Nah, agama yang berkembang di Indonesia adalah agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Lalu unsur yang ketiga adalah bahasa. Bahasa merupakan anak kebudayaan yang menjadi sarana manusia untuk meneruskan nilai-nilai budaya dari generasi ke generasi. Unsur yang keempat adalah budaya nasional. Kebudayaan adalah kegiatan dan penciptaan batin manusia yang berisi nilai dan dijadikan sebagai rujukan hidup. Unsur yang kelima adalah wilayah Nusantara. Wilayah Nusantara yaitu wilayah Indonesia yang terdiri dari beribu-ribu pulau yang terbentang di khatulistiwa. Dan unsur yang keenam atau unsur yang terakhir adalah ideologi Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Selanjutnya, unsur identitas nasional tadi dapat kita rumuskan menjadi 3 bagian. Yang pertama, identitas fundamental, yaitu Pancasila sebagai falsafah bangsa, dasar negara, dan ideologi negara. Yang kedua, identitas instrumental, yaitu terdiri dari Undang-Undang Dasar 1945 dan tata perundang-undangannya, bahasa Indonesia, lambang negara, bendera negara, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang ketiga, identitas alamiah, yaitu ruang hidup bangsa sebagai negara kepulauan yang pluralitas dalam suku, bahasa, agama, dan kepercayaan. Identitas nasional Indonesia merupakan ciri-ciri yang dapat membedakan negara Indonesia dengan negara lain. Identitas nasional Indonesia dibuat dan disepakati oleh para pendiri Indonesia. Nah, terdapat 10 identitas nasional yang menunjukkan jati diri Indonesia, yaitu 1. Bahasa nasional atau bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Yang kedua, bendera negara, yaitu Sang Merah Putih. Yang ketiga, lagu kebangsaan, yaitu lagu Indonesia Raya. Yang keempat, lambang negara, yaitu Pancasila. Yang kelima, semboyan negara, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Yang keenam, dasar falsafah negara, yaitu Pancasila. Yang ketujuh, konstitusi atau hukum dasar negara, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedelapan, bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Yang kesembilan, konsep wawasan Nusantara. Dan yang kesepuluh adalah kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional. Baiklah, kita masuk kepada bagian yang kedua, yaitu integrasi nasional. Di sini terdapat 5 tipe atau 5 jenis integrasi, yaitu yang pertama, integrasi bangsa, yaitu proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial ke dalam satu kesatuan wilayah dan pada pembentukan identitas nasional. Jadi, membangun rasa kebangsaan dalam suatu wilayah. Contohnya, bangsa Indonesia yang terdiri dari beragam suku, agama, ras, dan golongan bersedia berintegrasi dalam satu negara, yaitu negara Indonesia yang dilandasi dengan semangat kebangsaan yang satu pula. Yang kedua, integrasi wilayah, yaitu pembentukan wewenang kekuasaan nasional pusat di atas unit-unit atau wilayah-wilayah yang lebih kecil, yang mungkin beranggotakan suatu kelompok budaya atau sosial tertentu.
Contohnya, negara Indonesia memiliki kedaulatan wilayah dari Sabang sampai Merauke dengan batas-batas yang telah ditetapkan. Yang ketiga, integrasi nilai, yaitu adanya konsensus atau persetujuan terhadap nilai-nilai bersama yang diperlukan untuk memelihara tertib sosial. Contohnya, masyarakat Indonesia bersepakat bahwa Pancasila merupakan nilai bersama yang mampu menyatukan keragaman dan perbedaan. Yang keempat, integrasi elit massa, yaitu kemampuan menghubungkan antara yang memerintah dengan yang diperintah, antara penguasa dengan rakyat, dan antara elit dengan massa. Contohnya, adanya komunikasi yang intensif antara kepala desa dengan warga desa. Yang kelima, integrasi tingkah laku atau tindakan integratif, yaitu kemampuan orang-orang di dalam masyarakat untuk berorganisasi, bekerja sama demi mencapai tujuan bersama dan yang bermanfaat. Contohnya, orang-orang yang mendirikan satu perusahaan, lalu mereka bekerja sama di bawah satu manajemen. Dalam realitas nasional, integrasi nasional dapat dilihat dari 3 aspek, yaitu aspek politik, ekonomi, dan sosial budaya. Dalam aspek politik, biasa disebut dengan integrasi politik. Aspek ekonomi disebut juga integrasi ekonomi, yaitu saling ketergantungan ekonomi antar daerah yang bekerja sama secara sinergi. Aspek sosial budaya disebut juga integrasi sosial budaya, yaitu hubungan antar suku, lapisan, dan golongan. Nah, sampailah kita kepada bagian yang ketiga atau bagian yang terakhir, yaitu konstitusi. Menurut Sri Sumantri, dengan mengutip pendapat Steinbeck, menyatakan bahwa terdapat 3 materi muatan pokok dalam konstitusi, yaitu jaminan hak-hak asasi manusia, susunan ketatanegaraan yang bersifat mendasar, serta pembagian dan pembatasan kekuasaan. Nah, dalam paham konstitusi demokratis dijelaskan bahwa isi konstitusi meliputi 1. Anatomi kekuasaan atau kekuasaan politik tunduk pada hukum. Yang kedua, jaminan dan perlindungan hak-hak asasi manusia. Yang ketiga, peradilan yang bebas dan mandiri. Yang keempat, pertanggungjawaban kepada rakyat atau akuntabilitas publik sebagai sendi utama dari azas kedaulatan rakyat. Sedangkan menurut Miriam Budiarjo, konstitusi atau undang-undang dasar memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, organisasi negara. Misalnya, pembagian kekuasaan antara badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dalam negara federal, masalah pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dengan pemerintah negara bagian dan prosedur penyelesaian masalah pelanggaran yurisdiksi lembaga negara. Yang kedua, hak-hak asasi manusia. Yang ketiga, prosedur mengubah undang-undang dasar. Dan yang keempat, ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat-sifat tertentu dari undang-undang dasar atau konstitusi. Hal ini untuk menghindari terulangnya hal-hal yang sudah diatasi dan tidak dikehendaki lagi. Baiklah, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga video ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.